Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Askur Rifai Baksin. Saat ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai PUEBI. PUEBI itu kependekan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi istilah PUEBI ini untuk menggantikan istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Kenapa kita harus mempelajari PUEBI? Karena kalau kita ingin menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya kita harus mengikuti kaidah PUEBI. Nah, ini menjadi dasar bagi mahasiswa juga ketika Anda nanti akan menulis karya ilmiah. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, dalam PUEBI ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama nanti kaitannya dengan teknik menulis. Jadi artinya kalau perangkat ini sudah Anda kuasai, insya Allah menulis pun akan lebih mudah. Ya, pertama, kata dan frase berkoma. Jadi sering kata-kata yang akan saya sebutkan nanti, dan Anda juga nanti bisa lihat di layar, itu sering tidak diakhiri dengan koma. Padahal aturannya ketika ada kata-kata ini, itu di belakangnya harus dikasih koma. Misalnya apa? Misalnya kata-kata agaknya itu harus ada koma. Akan tetapi koma. Akhirnya koma. Artinya koma. Jadi artinya, maaf. Jadi kata-kata yang saya sebutkan tadi, setelah Anda tulis itu belakangnya harus dikasih koma, kemudian melanjutkan dengan kata yang lain. Nah, ini aturan yang pertama ya. Jadi artinya ada kata dan frase kata yang memang setelah ditulis di belakangnya harus dikasih tanda koma. Nah, ini jangan lupa ya. Yang kedua, kata yang tidak didahului koma. Jadi kata-kata ini sebelumnya itu tidak perlu dikasih koma. Kata-kata apa itu? Misalnya bahwa. Jadi ketika Anda menulis, kemudian ada kata bahwa, itu sebelum bahwa jangan dikasih koma. Rata-rata orang-orang kita itu sering kalau menulis sebelum bahwa itu dikasih koma. Kemudian yang kedua, karena. Jadi sebelum kata-kata karena itu tidak boleh dikasih koma. Yang ketiga, maka. Maka juga sama, tidak boleh dikasih koma sebelumnya. Dan sehingga. Sehingga juga sama. Jadi tidak dikasih koma, baru nanti kata-kata sehingga. Nah, ini beberapa kata yang tidak boleh didahului dengan koma. Ingat itu ya. Jadi mungkin selama ini Anda melakukannya ya, tapi setelah mengetahui ini, sebaiknya itu dihindari. Oke, baik. Selanjutnya, kata yang tidak diikuti titik dua. Nah, ini mungkin kesalahan yang sangat dominan ya. Jadi kalau Anda nulis atau teman-teman Anda nulis, biasanya dikasih titik dua kalau ada kata-kata ialah. Ya, misalnya Indonesia ialah titik dua negara agraris misalnya. Nah, setelah kata-kata ialah itu sebaiknya tidak dikasih titik dua. Meskipun selama ini mungkin Anda melakukan. Selain ialah, yaitu juga nggak perlu ada titik koma, nggak perlu ada titik dua. Nah, biasanya kalau Anda menulis itu selalu kalau yaitu titik dua terus di bawah. Nah itu juga salah. Jadi kalau yaitu tidak perlu dikasih titik dua dan langsung aja Anda menuliskannya di deretan setelahnya ya. Jadi nggak perlu di bawahnya. Kemudian yakni juga sama. Artinya ketika Anda menulis yakni nggak perlu dikasih titik dua. Nah, inilah hal-hal yang memang sering dilakukan oleh para penulis pemula atau mungkin mahasiswa. Karena saya ketahui ketika saya banyak meneliti atau mengkoreksi skripsi ya, itu banyak seperti itu. Dan ini tentunya tidak boleh dilakukan lagi. Oke ya. Berikutnya adalah penulisan reduplikasi gabungan kata. Jadi kata-kata yang diulang. Misalnya, kereta api. Nah, kereta api kalau diulang itu bukan kereta api,
tapi kereta api. Nah, gitu ya, yang betul seperti itu. Kemudian selanjutnya orang tua. Orang tua juga sama. Kalau Anda menulis reduplikasinya bukan orang tua, tapi orang tua. Nah, dan yang lainnya. Oke. Nah, itu yang perlu Anda perbaiki ya. Kalau Anda masih punya kesalahan, tentunya setelah materi ini Anda bisa memperbaiki. Oke. Selanjutnya penulisan nama jenis ya. Misalnya garam Inggris, kemudian brem Bali, gudeg Jogja, gula Jawa. Nah, terhadap kata jenis ini Anda menuliskannya hurufnya kecil semua, jangan huruf kapital. Misalnya garam Inggris. Nah, tentunya Inggrisnya itu nggak pakai I besar, tapi I kecil karena ini nama jenis. Jenis garam gitu ya. Demikian juga dengan masakan ya. Misalnya tadi ada misalnya gudeg Jogja. Nah, Jogjanya itu Y-nya kecil, tidak perlu besar. Nah, ini kaidah Puebi ya mengenai penulisan nama jenis. Baik, selanjutnya. Nah, kalau bentuk sama makna berbeda, Anda bisa lihat contoh-contohnya. Ya, kemudian ada juga yang bentuk mirip, makna berbeda juga Anda bisa lihat. Misalnya mengarang ya, bentuk sama makna berbeda. Mengarang itu kaitannya dengan menulis, berarti mengarang itu artinya membuat tulisan. Tapi kalau seorang pekerja tambang kapur, mengarang itu berarti bisa memahat dinding-dinding kapur gitu ya, dinding batu. Menguap ya, kalau untuk air yang kita masak, menguap itu artinya tanda dia udah matang. Tapi bagi seorang menguap itu ketika dia muncul rasa kantuknya. Jadi itu namanya bentuk sama tapi maknanya berbeda. Oke. Nah, ini ada bentuk yang salah kaprah. Jadi salah kaprah itu artinya meskipun salah tapi dilakukan terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya andal. Jadi andal itu benar, tapi yang keliru itu handal. Jadi misalnya pendekar handal itu mampu memainkan pedang. Jadi bukan pendekar handal, tapi pendekar andal. Demikian juga kata-kata anutan. Ya, kemudian imbau, sering ya kalau kita lihat tulisan pengumuman gitu ya, dihimbau kepada seluruh penumpang. Nah, ini salah, harusnya diimbau karena memang kata dasarnya imbau bukan himbau. Demikian juga misalnya mengubah, itu yang betul mengubah. Kadang-kadang orang menulisnya merubah. Kalau merubah berarti kata dasarnya adalah rubah. Kalau mengubah itu kata dasarnya adalah ubah. Nah, itu yang saya sebut salah kaprah. Ada kata-kata yang lain, misalnya was-was ya, khawatir. Was-was itu penulisannya itu nggak perlu ada strip, tapi langsung was-was. Tapi sering kita lihat was-was itu penulisannya tadi ya pakai strip. Nah, ini kesalahan yang dilakukan terus-menerus. Selanjutnya pilihan kata atau diksi. Jadi diksi atau pilihan kata yang tepat bagi seorang penulis itu sangat penting sekali. Jadi satu penulis dengan penulis yang lainnya, dia menjadi penulis yang baik atau yang kurang banyak diminati itu karena persoalan diksi. Ada penulis yang memang diksinya bagus sehingga setiap tulisannya itu mengalir dan enak dibaca. Tapi mungkin ada juga penulis yang mungkin diksinya itu kurang piawai sehingga akhirnya tulisannya pun tidak terlalu menarik. Nah, ini yang penting bagi Anda nanti ya. Jadi jangan lupa diksi, pilihan kata yang tepat. Misalnya apa? Kata segala, segenap, seluruh, semua. Ini maknanya sama ya. Seluruh, segala, segenap, semua itu maknanya sama. Tapi coba Anda perhatikan, penempatannya itu pasti berbeda. Misalnya, film itu untuk segala umur. Misalnya kita ganti, film itu untuk segenap umur. Nah, tentunya kurang bagus. Nah, itu satu contoh saja ya. Bagaimana diksi ini penting dalam sebuah penulisan. Jangan lupa ketika Anda menulis, ketika Anda menemukan kata-kata yang sama maknanya, Anda harus pilih kira-kira yang sesuai itu yang mana, gitu ya.
meskipun nantinya disesuaikan dengan nilai rasa bahasa kita. Karena apa? Karena nilai rasa bahasa itu masing-masing penulis itu akan berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Misalnya saya menulis, kemudian teman saya yang penulis juga sama menulis, itu akan berbeda. Karena apa? Karena nilai rasa bahasa itu bersifat personal, ya. Jadi masing-masing orang itu punya ciri khas, ya. Oke. Berikutnya yang sering disebut dengan pleonastis, ya, atau yang berlebih-lebihan. Tentunya Anda masih ingat ya ketika masih di SMA mungkin ya, atau di SD atau di SMP, ada kata-kata yang pleonastis atau yang berlebihan. Misalnya apa? Misalnya kalimat banyak rumah-rumah terendam karena banjir. Nah, ini pleonastis. Kenapa? Sudah banyak tapi menggunakan kata rumah-rumah. Nah, ini kan sudah pleonastis atau berlebihan. Nah, banyak sekali kadang-kadang orang menuliskan dengan gaya pleonastis. Nah, ini sebaiknya dihindari, apalagi apa? Apalagi kita ini hidup di zaman yang efektif dan efisien, gitu ya. Sampai ketulisan aja harusnya lebih efektif, gitu ya. Artinya tidak terlalu panjang lebar, kemudian kalimatnya melingkar-lingkar, tapi langsung to the point. Salah satunya tadi ya, menggunakan tadi menghindari kata-kata yang pleonastis. Oke. Selanjutnya, selain pleonastis itu ada juga kalimat yang melingkar, ya. Jadi sering orang membuat kalimat itu melingkar. Bentuknya apa? Kalimat majemuk. Karena bentuknya majemuk, kalimat majemuk, sehingga ini kalimat itu panjang lebar begitu ya. Nah, ini yang memang tidak dikehendaki oleh pembaca. Pembaca itu akan lebih suka kalau kalimatnya itu ringkas, simple, dan to the point, gitu ya. Selanjutnya kalimat membosankan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat membosankan? Kalimat membosankan adalah kalimat ketika diucapkan atau kalimat yang disusun dengan menggunakan beberapa kata yang sama. Nah, contohnya, tumbuhan itu dapat bertumbuh di media air maupun media tanah. Nah, ini tentunya kalimat yang membosankan. Karena apa? Di dalamnya itu ada dua kata yang sama gitu ya. Tumbuhan dan bertumbuh. Nah, bagaimana caranya agar kalimat itu tidak membosankan? Misalnya diganti dengan tanaman itu dapat bertumbuh di air maupun di media tanah. Nah, ini satu contoh saja. Jadi bagaimana kita membuat kalimat itu, jangan membuat kalimat yang membosankan, tapi bikinlah kalimat yang efektif, ya. Sering kadang-kadang kita melakukannya gitu tanpa sadar. Contoh lagi misalnya, pertanyaan itu sering dipertanyakan kepada kami. Pertanyaan sering dipertanyakan. Itu menunjukkan bahwa kalimat ini kalimat yang membosankan. Kenapa? Karena menggunakan dua kata yang hampir sama, ya. Pertanyaan dan dipertanyakan. Harusnya apa? Harusnya diganti. Misalnya dengan pertanyaan itu sering diajukan kepada kami, ya. Jadi pertanyaan itu sering diajukan, bukan pertanyaan itu sering dipertanyakan. Nah, ini yang perlu Anda ingat ya. Jadi hindari menggunakan dua kata yang sama dalam sebuah kalimat. Ya, kita sebut itu haram lah hukumnya ya. Supaya apa? Supaya Anda menghindari, gitu ya. Makanya ketika Anda menulis, tentunya ada proses selanjutnya, yaitu editing. Jadi menulislah secara baik dan benar, baru nanti diedit secara baik dan benar juga, gitu ya. Sehingga nanti tulisan Anda itu pasti bagus, gitu ya. Baik, kemudian ada kalimat salah kaprah ya. Di sini ada kalimat salah kaprah ya. Apa itu kalimat salah kaprah? Adalah kalimat yang meskipun salah tapi diungkapkan terus atau dilakukan terus-menerus. Ya, misalnya Sriwijaya FC berhasil memenangkan final Liga Indonesia. Berhasil memenangkan itu adalah kalimat salah kaprah. Harusnya apa? Harusnya berhasil menang. Jadi kalau Anda menggunakan kata berhasil, berarti memenangkannya diganti dengan menang.
Tapi kalau Anda akan menggunakan kata memenangkan, berarti berhasilnya dihilangkan. Sriwijaya FC memenangkan pertandingan final Liga Indonesia, itu yang betul. Atau Sriwijaya FC berhasil menang dalam final Liga Indonesia. Jadi ini yang sering dilakukan oleh penulis pemula ya. Jadi kelihatannya kalimat ini benar, tapi ternyata salah, dan itu perlu Anda hindari dari sekarang. Selanjutnya kalimat mubazir. Apa yang dimaksud dengan kalimat mubazir? Jadi kalimat mubazir adalah kalimat kalau itu dihilangkan itu tidak mengurangi makna. Nah, ini banyak sekali ya kalimat-kalimat mubazir yang sering dibikin oleh para penulis, sehingga apa? Sehingga tulisannya itu jadi panjang lebar tapi sebetulnya intinya sangat sedikit gitu ya. Itu karena apa? Karena salah satunya adalah banyak menggunakan kata-kata mubazir. Contohnya, walaupun mereka gagal, tetapi kami tetap memberikan apresiasi. Nah, jadi kalau sudah ada tetapi, itu nggak perlu ada koma. Karena koma dengan tetapi itu maknanya sama. Demikian juga misalnya kata-kata maka, itu nggak perlu ada koma. Jadi Anda punya alternatif, apakah menggunakan koma atau menggunakan kata-kata maka. Nah, ini tentunya keputusan Anda nanti ya, kalau Anda menjadi penulis. Tentunya tadi, kalau Anda akan menulis secara baik, tentunya Anda harus menggunakan salah satunya. Jadi tidak perlu menggunakan dua-duanya. Contoh lagi misalnya bantuan dari pemerintah meringankan kaum papa. Bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah itu kata-kata mubazir. Jadi kata darinya itu mubazir. Sebaiknya apa? Sebaiknya Anda ganti saja misalnya bantuan pemerintah. Itu akan lebih efektif ya. Jadi contoh bagaimana kalimat atau kata-kata mubazir itu selalu digunakan oleh para penulis pemula. Ya, bukan penulis pemula saja ya, kadang-kadang penulis yang sudah lama pun sering melakukan hal seperti itu, dan itu rasanya dilakukan secara mudah saja ya, seperti tidak disadari gitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir ini tentang kalimat rancu ya. Jadi kalimat rancu adalah kalimat yang ketika dipakai atau ditulis ternyata salah gitu ya. Misalnya kalimat di Jakarta akan mengadakan pameran otomotif terbesar pada Februari 2020. Nah, kata-kata di Jakarta ini sebetulnya kata-kata rancu. Di Jakarta akan mengadakan itu rancu. Jadi yang betul apa? D-nya harus dihapus, D-nya. Jadi bentuknya Jakarta akan mengadakan pameran otomotif terbesar pada Februari 2020. Nah, itu yang tepat. Jadi katakanlah D ini harus dihilangkan. Contoh lain misalnya, pada bacaan anak-anak harus mengandung pesan budi pekerti. Pada bacaan anak-anak. Nah, kata-kata pada ini juga nggak tepat. Ini namanya kalimat rancu. Harusnya apa? Harusnya dibuang. Langsung saja bacaan anak-anak mengandung tadi pesan budi pekerti. Jadi tidak perlu ada kata-kata pada bacaan anak-anak, tidak perlu ya, tapi langsung bacaan anak-anak. Nah, ini contoh saja bagaimana kalimat rancu itu sering kita temukan ya di sebuah tulisan. Dan ada satu lagi nih ternyata, pasangan kata. Jadi pasangan kata ini penting ketika Anda mengungkapkan sebuah kalimat yang panjang, misalnya baik maupun. Nah ya, jadi baik maupun, baik adik saya maupun kakak saya, mereka semuanya menjadi penulis. Nah, jadi artinya baik pasangannya dengan maupun. Seringkali ini dipertukarkan, misalnya kalimat atau kata baik, kemudian pasangannya namun. Ya, kemudian bukan, pasangannya dengan melainkan. Mereka bukan sengaja melakukan, melainkan karena terpaksa. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Jadi baik melainkan bukan, pasangannya adalah melainkan. Oke, tidak pasangannya dengan tetapi. Misalnya mobil ini tidak mogok, tetapi kuncinya hilang. Gitu ya.
Nah, ini beberapa kalimat yang memang sering dipertukarkan ya. Jadi padahal mereka semuanya sudah punya pasangannya masing-masing. Nah, itulah materi Puebi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberi bekal kepada Anda ketika Anda akan menulis, sehingga tulisannya itu menjadi baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian, nanti kita akan sambung pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.